Halo semuanya, dalam video ini kita akan mencoba menganalisis sistem dinamik model persaingan dua spesies melalui simulasi numerik. Program yang akan kita gunakan adalah Piplan berbasis MATLAB yang telah dikembangkan oleh John Paul King. File programnya dapat kalian download melalui link di bagian deskripsi video ini. Jika kalian sudah mendownload filenya, langkah selanjutnya adalah buka Programmator kalian, lalu klik Open, arahkan ke folder penyimpanan filenya. Ini saya menyimpan filenya di folder MATLAB source code dengan nama file Piplan 8. Diklik filenya, lalu klik Open. Maka akan tampil programnya seperti ini. Untuk menjalankan programnya, klik Run. Maka akan muncul tampilan jendela sebagai berikut. Di jendela inilah kita akan menginput sistem persamaan diferensial dari model persaingan dua spesies yang akan kita analisis. Model persaingan dua spesies yang akan kita kaji berbentuk sistem persamaan diferensial nonlinear dalam X dan Y sebagaimana disajikan dalam persamaan 4.17. Dalam hal ini, X menyatakan spesies pertama dan Y menyatakan spesies kedua. Terdapat 6 parameter dalam model ini, yakni A1, A2 yang menyatakan laju pertumbuhan masing-masing spesies, lalu B1, B2 yang menyatakan efek hambatan dari masing-masing spesies, dan parameter C1 dan C2 yang menyatakan efek persaingan dari kedua spesies. Sistem dalam model ini memiliki 4 titik equilibrium, yakni titik equilibrium di mana kedua spesies itu akan punah, lalu titik equilibrium di mana spesies pertama yang punah, dan yang ketiga adalah titik equilibrium di mana spesies yang kedua yang punah. Lalu kita punya titik equilibrium yang keempat, di mana titik equilibrium ini merepresentasikan kemungkinan koeksistensi kedua spesies. Kita akan menganalisis kestabilan titik equilibrium ini secara numerik, di mana kita akan meninjau dua kasus, yakni saat ukuran persaingannya lebih besar daripada ukuran hambatannya, dan yang kedua ketika ukuran persaingannya itu lebih kecil daripada ukuran hambatannya. Terlebih dahulu kita input sistem persamaan 4.17 tadi ke program Piplan. Di sini saya sudah menginput sistemnya. Langkah selanjutnya kita tentukan nilai parameter. Untuk kasus pertama kita akan meninjau saat ukuran persaingan lebih besar dari ukuran hambatan. Karena itu kita coba memilih nilai A1-nya sama dengan 14, A2-nya sama dengan 16, lalu untuk B1 kita beri nilai 0,5, begitu juga dengan B2. Sedangkan untuk C1, C2 kita sama berikan nilai 1. Terlihat bahwa C1 dikali C2 itu lebih besar dibandingkan B1 dikali dengan B2. Setelah itu kita tentukan interval untuk X dan Y. Karena di sini kita mengkaji masalah biologi, maka kita akan memilih interval tak negatif. Nilai minimum X kita isi dengan 0, nilai maksimumnya kita isi dengan 35. Begitu juga untuk nilai Y, minimumnya 0, maksimumnya 35. Setelah semuanya terisi, klik Proceed. Maka akan tampil gambar medan arah atau direction field seperti ini. Untuk melakukan analisis, terlebih dahulu kita temukan titik equilibrium. Caranya, klik Solution, lalu Find an Equilibrium Point. Arahkan kursor untuk menemukan titik equilibrium. Kita ikuti medan arah kemana panah-panah ini mendekat atau menjauh. Kita coba tempatkan kursor di sini, lalu klik. Maka kita dapatkan titik equilibrium yang pertama, yakni 0,0. Titik ini merepresentasikan kondisi di mana kedua spesies punah.
Ketika kita mengklik titik equilibriumnya, akan muncul jendela yang menampilkan analisis kestabilan titik equilibrium tersebut melalui linearisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa titik 0,0 tidak stabil. Dalam hal ini jenisnya not source karena kedua nilai eigen dari matriks Jacobiannya bernilai positif. Artinya, semua solusi di dekat titik ini akan menjauh saat T menuju tak hingga. Potret fase sistem linearisasinya dapat kita lihat dengan mengklik display the linearization. Maka akan tampil potret fase seperti ini. Kita bisa lihat bahwa di sistem linearisasinya juga titik 0,0 tidak stabil sehingga solusi-solusi di dekatnya akan menjauh saat T mendekati tak hingga. Selanjutnya coba kita temukan titik equilibrium lain. Caranya sama, solution, find an equilibrium point, lalu arahkan kursornya. Kita coba di sini, lalu kita klik. Kita dapatkan titik equilibrium yang kedua, yakni 0,32. Titik ini merepresentasikan kondisi di mana spesies pertama akan punah. Berdasarkan hasil analisis, di sini kita peroleh bahwa titik equilibrium ini tipenya nodal sink karena nilai eigen dari matriks Jacobian keduanya bernilai negatif, sehingga titik equilibrium ini akan stabil asymptotik. Artinya, solusi-solusi di dekat titik equilibrium ini akan mendekati titik equilibrium ini saat T menuju tak hingga. Kita temukan lagi titik equilibrium lain, caranya sama, find an equilibrium point. Kita coba tempatkan kursornya di sini. Kita dapatkan titik equilibrium yang ketiga, yakni titik 28,0. Titik ini merepresentasikan kondisi di mana spesies kedua punah. Sama dengan titik sebelumnya, titik ini bertipe nodal sink karena kedua nilai eigen matriks Jacobiannya bernilai negatif, sehingga titik equilibrium ini akan stabil asymptotik. Terakhir kita coba menemukan titik equilibrium yang merepresentasikan koeksistensi kedua spesies. Kita coba tempatkan kursornya di sini. Kita dapatkan titik equilibriumnya adalah 12,8. Berdasarkan analisis dari sistem linearisasinya diperoleh bahwa titik ini merupakan titik saddle karena terdapat salah satu nilai eigennya yang bernilai positif, sehingga titik equilibrium ini tidak stabil. Kita sudah mendapatkan keempat titik equilibrium dari sistem pada model persaingan dua spesies. Untuk mengetahui dinamika kedua spesies pada kasus pertama ini, kita coba plotkan beberapa kurva solusi atau trajektori untuk beberapa nilai awal. Caranya adalah kita pilih nilai awal misalkan di titik 5,0, lalu klik. Terlihat bahwa trajektorinya bergerak mendekati titik equilibrium 28,0. Kemudian kita pilih nilai awal di sini. Terlihat trajektorinya bergerak mendekati titik equilibrium 0,32. Saya akan plotkan beberapa kurva solusi, lalu kita akan coba untuk menginterpretasikannya. Di sini saya sudah menggambarkan atau memplotkan beberapa kurva solusi. Terlihat bahwa solusi-solusi mendekati titik equilibrium 0,32 atau titik equilibrium 28,0 bergantung pada pemilihan nilai awalnya.
Hal ini sesuai dengan hasil analisis titik equilibrium tadi bahwa kedua titik ini stabil asimptotik. Sedangkan titik equilibrium 12,8 tidak stabil. Berdasarkan kurva solusi ini atau trajektori ini juga terlihat bahwa trajektori yang mengarah ke titik 12,8, dua trajektori yang bergerak dari bawah dan yang dari atas, membentuk pemisah atau separatrix yang membagi kuadran pertama bidang XY ini menjadi dua bagian, yakni bagian atas dan bagian bawah. Jika kita pilih nilai awalnya di atas separatrix ini, katakanlah di sini, maka trajektorinya bergerak mendekati titik equilibrium 0,32. Tetapi kalau kita memilih nilai awal yang di bawah separatrixnya, misalkan di sini, maka trajektorinya bergerak mendekati titik equilibrium 28,0. Lalu apa yang bisa kita interpretasikan dari kasus ini? Adalah bahwa jika ukuran persaingan, kita kembali ke tabel parameter tadi, jika ukuran persaingannya itu lebih besar daripada ukuran hambatan, maka kedua populasi tidak bisa hidup berdampingan. Nah, kita lihat ya di grafiknya tadi, di mana titik equilibrium 12,8 itu tidak stabil. Hanya ada salah satu spesies yang bertahan dan spesies lainnya akan punah. Spesies mana yang bertahan, spesies mana yang punah bergantung dari kondisi awal. Itu adalah kasus yang pertama ketika ukuran persaingan lebih besar dibandingkan dengan ukuran hambatan dari kedua populasi. Selanjutnya kita tinjau kasus kedua saat ukuran persaingan kurang dari ukuran hambatan. Untuk itu kita ganti nilai parameternya. Di sini kita cukup menggantikan nilai parameter B1 dan B2. Kita gantikan masing-masing bernilai 2. Sekarang terlihat bahwa ukuran persaingannya C1 dikali C2 kurang dari ukuran hambatan B1 dikali B2. Kemudian kita ganti intervalnya, terutama untuk nilai maksimum. Di sini masing-masing kita ganti menjadi 10. Jika sudah, kita klik proceed, maka akan tampil medan arah atau direction field dari sistem untuk kasus yang kedua. Seperti pada kasus yang pertama tadi, pertama-tama kita tentukan titik equilibriumnya. Caranya adalah sama, klik solutions, find an equilibrium point, kita arahkan kursornya, kita dapatkan titik equilibrium yang pertama yakni titik 0,0. Terlihat bahwa titik equilibrium ini tidak stabil dengan tipenya nodal source karena kedua nilai eigen matriks Jacobiannya bernilai positif. Jadi nanti solusi-solusi akan menjauhi titik equilibrium ini. Kemudian kita tentukan atau carikan titik equilibrium berikutnya. Caranya sama, find an equilibrium point, lalu arahkan kursornya. Kita dapatkan titik equilibrium yang merepresentasikan bahwa populasi pertama akan punah. Di sini terlihat bahwa titik equilibrium ini berjenis saddle, sehingga dia tidak stabil karena terdapat salah satu nilai eigennya yang bernilai positif. Kemudian untuk titik equilibrium yang ketiga, kita coba arahkan kursornya. Kita dapatkan bahwa titik equilibrium yang ketiga juga merupakan titik equilibrium saddle, yakni titik equilibrium 7,0, karena salah satu nilai eigen dari matriks Jacobiannya bernilai positif, sehingga titik equilibrium ini tidak stabil. Yang terakhir kita temukan titik equilibrium yang merepresentasikan koeksistensi kedua spesies. Kita coba tempatkan kursornya di sini. Kita dapatkan bahwa titik equilibriumnya adalah 4,6 dan titik equilibrium ini bertipe sink karena kedua nilai eigen dari matriks Jacobiannya bernilai negatif, sehingga titik equilibrium ini stabil asimptotik. Artinya apa? Solusi-solusi di sekitar titik equilibrium ini akan mendekati titik equilibrium 4,6 ini.
Setelah menemukan keempat titik equilibrium, selanjutnya kita plotkan beberapa kurva solusi atau trajektori untuk memahami dinamika kedua spesies pada kasus kedua ini. Caranya sama, kita pilih nilai awal, lalu klik, selanjutnya kita amati kemana trajektori bergerak. Saya akan plotkan beberapa trajektori untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasi. Kita dapatkan beberapa kurva solusi atau trajektori dengan memilih beberapa nilai awal. Bisa kita lihat bahwa berdasarkan direction field maupun trajektori terlihat bahwa semua trajektori bergerak mendekati titik koeksistensi 4,6 untuk setiap nilai awal yang kita pilih saat T-nya mendekati tak hingga atau saat T-nya bertambah. Hal ini sesuai dengan analisis tadi bahwa titik ini adalah titik sink sehingga stabil asintotik. Dan demikian solusi-solusi di dekatnya akan bergerak mendekati titik sink tersebut, dalam hal ini titik 4,6. Lalu apa yang bisa kita interpretasikan dari kasus kedua ini? Adalah bahwa saat ukuran persaingannya itu kurang dari hambatan, ketika persaingannya kurang, maka kedua spesies dapat hidup berdampingan. Jadi tidak ada spesies yang punah, di mana terlihat tadi bahwa dua titik di mana salah satu spesiesnya itu punah itu tidak stabil. Sedangkan yang stabil asintotik adalah titik koeksistensi kedua spesies. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa kedua spesies itu dapat hidup berdampingan untuk waktu yang lama. Dengan demikian kita mempunyai dua kemungkinan bagaimana dinamika populasi dalam model persaingan dua spesies, yakni yang pertama, jika ukuran persaingannya lebih besar dari ukuran hambatan, maka untuk waktu yang lama hanya salah satu spesies yang bertahan, sedangkan spesies yang lain punah. Yang kedua adalah pada kasus kedua ini tadi, sebaliknya jika ukuran persaingannya kurang dari ukuran hambatan, maka untuk waktu yang lama dua spesies dapat hidup berdampingan. Demikian materi dalam video ini. Semoga ilmunya bermanfaat.